lagi dengan Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Sehat selalu, selalu berbahagia apapun keadaannya. Oke? Kita akan reading buat kalian Taurus ya, tentang siapa sih yang belum bisa move on dari kamu hingga saat ini ya. Pasti kalian kepo ya, pengen tahu siapa orang ini. Oke? Seperti biasa saya ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya general ya. Jadi akan bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, ambil positifnya aja sebagai motivasi kalian dalam menjalani kehidupan kalian ke depannya ya. Dan di sini energinya vice versa ya. Bisa energi kamu, pasangan kamu, atau siapapun yang ada di fokus kalian saat ini. Oke Taurus, sudah siap menyimak ya? Langsung aja kita mulai. Untuk kartu oracle-nya di sini ya, kalian punya broken heart, ada hostilities ya, indecision ya. Di sini juga ada mountain ya, ada crossroads, ada sun ya. Sementara untuk kartu tarotnya, kalian punya the death, ada six of swords, ada page of cups, queen of swords ya. Di sini juga ada six of wands, ada Judgment, Seven of Pentacles, Three of Wands, dan Nine of Cups. Oke, Taurus, kita akan lihat siapa sih ya yang belum bisa move dari kamu ya, pikirannya itu masih di kamu aja. Oke, kita lihat zodiaknya dulu ya. Di sini hampir semua zodiak ya yang ada di sini. Ada Aries, Leo, Sagittarius ya, Cancer, Scorpio, Pisces, juga Libra, Aquarius, Gemini ya. Ada juga Earth sign di sini, Taurus, Virgo, Capricornus ya, tapi cuma sedikit ya. Yang paling kuat di sini ada Scorpio ya, Cancer, Scorpio, Pisces. Oke, kita mulai readingannya ya. Saya nggak tahu apa yang menyebabkan kalian ini dulu berpisah dengan orang ini, ya. Tapi yang jelas di sini saya merasa kalau dia ini sangat merasa terpukul ya dengan perpisahan kalian, ya. Karena saya merasakan dia ini sangat mencintai kamu, ya. Hati dan hidupnya ini seutuhnya hanya buat kamu, ya. Di sini ada kartu The Death, oke? Jadi berakhirnya hubungan kamu dengan dia ya. Dia merasa kalau hidupnya itu juga sudah berakhir, ya. Jadi lepas kamu udah jadian atau cuma baru sebatas PDKT aja ya. Berakhirnya hubungan kalian ini sudah membuat dia itu merasa hidupnya itu sudah tamat ya, sudah game over, oke? Berakhir di sini ya, menurut dia ini makanya keluar kartu The Death ini karena dia berpikir kalau hubungan kalian itu sudah nggak bisa diperbaiki lagi ya, kayaknya udah nggak ada kesempatan lagi untuk bisa diperbaiki ya. Ada perasaan menyesal di sini ya yang bisa saya rasakan. Mungkin karena dulu dialah penyebab hubungan kalian ini harus berakhir ya. Dia merasa sangat-sangat menyesal karena sudah melukai hati kamu ya. Mungkin dulu dia yang telah mengkhianati kamu ya, atau bisa jadi karakter dialah yang membuat semuanya itu jadi kacau ya, sehingga harus berakhir seperti ini ya. Tapi ya, tipikal orang ini, walau di hatinya yang terdalam, dia ini mengakui kalau dia yang turut bersalah ya, yang menyebabkan hubungan kalian ini berakhir. Tapi di luar, dia ini nggak mau menampilkan itu ya. Dia ini agak flying victim ya, penuh dengan kamuflase, oke? Walau di dalam hatinya ini ada penyesalan yang begitu besar ya, tapi di luar yang tampak adalah kalau
kalau dia itu adalah korban, ya. Dan seperti coba menunjukkan kalau dirinya itu ikhlas diperlakukan seperti ini, ya. Ikhlas menerima dijauhi oleh kamu, ya, ditinggalkan oleh kamu, ya. Jadi dia ini kayak bermain drama, ya. Dia yang memperlakukan kamu gak baik, ya. Dia yang mengkhianati kamu, tapi dia justru bersikap seolah-olah dia yang jadi korbannya, ya, dan bukan tersangkanya, oke? Dan dia ini juga kayak berusaha, ya, menunjukkan kalau dia ini baik-baik aja, ya, dan justru hidupnya ini jauh lebih baik, ya, sekarang ini melebihi saat kalian bersama dulu, ya. Jadi di sini ada Six of Wands, ya, dan Judgment, oke? Jadi dia tuh kayak pengen menunjukkan, ya, kalau dia itu baik-baik aja, ya. Kalau hidupnya itu terus berjalan tanpa kamu, ya. Jadi dia kayak mau menunjukkan ke orang lain kalau dia ini cuma korban, ya, tapi dia adalah orang yang tegar, ya, dan ikhlas menjalani apa yang sudah menjadi takdirnya, ya. Jadi dia benar-benar flying victim banget, ya. Dia show up, ya, ke semua orang kalau dia itu sudah bisa move on, ya, nggak mau lagi nengok-nengok ke belakang, ya. Di sini ada Three of Wands, ya. Jadi sekarang ini dia menunjukkan kalau dia ini lagi fokus pada kebahagiaannya sendiri, ya. Jadi dia happy-happy aja, ya, ke sana kemari, ya, menikmati hidupnya yang sebenarnya itu kosong semuanya, ya. Saya nggak paham kenapa dia coba menunjukkan ke semua orang kalau dia itu baik-baik aja, ya. Karena ada sebagian orang yang seperti itu, ya. Dia yang menyebabkan semua ini berantakan, ya. Kemudian ditinggalkan. Tapi bukannya dia menunjukkan penyesalannya, tapi malah justru menunjukkan kalau dia ini adalah korban, ya, dan dia ikhlas menjalaninya. Jadi kayak pencitraan, ya, padahal dalam kenyataannya semua yang ditampilkan itu fake belaka, ya, itu cuma kamuflase aja. Yang sebenarnya hatinya itu hancur, ya, sangat hancur, oke? Menyesal sejadi-jadinya dan berharap bisa memperbaiki lagi hubungan kalian, ya. Dia ingin ada kesempatan untuk itu, ya. Tapi gengsinya ini bicara lain, ya. Gengsinya bilang, aku nggak butuh kamu. 1000 orang kayak kamu masih bisa aku cari, ya. Jangan pernah berpikir apalagi berharap kalau aku akan mengemis-ngemis cinta padamu. Kurang lebih seperti itu, ya. Padahal sebenarnya, oh my God, gue nyesel banget. Gue pengen banget balikan sama lo. Please, terima gue ya. Kayak begitu, ya. Kenyataannya seperti itu. Berbanding terbalik dengan apa yang diucapkan, ya, yang dia tunjukkan kepada orang lain. Oke. Di sini ada broken heart, ya. Kartu ini menggambarkan bagaimana hatinya itu benar-benar patah, ya. Benar-benar terluka, ya. Dan yang saya lihat di sini kayaknya kamu yang ninggalin dia, ya. Mungkin kamu kecewa, ya, dengan apa yang sudah dia lakukan kepada kamu, ya. Dan yang tampil di sini adalah dia juga kecewa, ya, dan terluka karena kamu memilih untuk pergi dari dia, ya. Padahal kamu meninggalkan dia, ya, karena dialah biang keladi dari permasalahan kalian, ya. Dia yang telah melukai hati kamu, ya. Tapi anehnya dia juga ikut terluka, ya, dan kecewa, ya. Tidak ada asap kalau tidak ada api, bukan gitu, ya? Tidak akan ada akibat kalau tidak ada sebab, ya. Karena pasti dalam setiap hubungan itu selalu diawali dengan cinta yang besar, ya. Cinta yang hangat antara dua orang, ya, kamu dan dia.
Dan bila cinta itu sudah tidak memberikan kebahagiaan, pastinya akan berakhir ya dengan perpisahan. Bukan begitu ya teman-teman? Jadi kalau dia kecewa dengan apa yang terjadi, seharusnya dia itu bisa introspeksi diri ya. Dan bukan malah menyalahkan kamu ya untuk semua yang telah terjadi selama ini ya. Jadi seperti inilah ya hubungan kalian saat ini ya. Tidak bisa diselamatkan ya atau tidak bisa dipertahankan ya. Kamu dan dia ini sudah merasa kalau hubungan kalian ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi ya. Karena yang satu sepertinya sudah tidak bisa memegang komitmen kalian ya. Jadi semua ini harus berakhir ya. Meninggalkan luka di hati kamu juga di hati dia ya. Yang meninggalkan pasti juga terluka ya. Demikian juga yang ditinggalkan. Walau mungkin dia adalah penyebab semua ini terjadi ya. Tapi dia juga merasakan luka yang sama ya. Diakui atau tidak ya. Dia ikut kecewa ya, dia ikut terluka karena untuk apa yang telah dia lakukan dia harus menerima pembalasannya ya, yaitu ditinggalkan oleh kamu. Oke? Tapi apa yang dia rasakan tertutupi oleh egonya yang tinggi ya. Dia ini sangat tinggi gengsinya ya. Egonya ini luar biasa. Dia nggak mau menunjukkan apa yang dia rasakan kepada orang lain ya. Justru dia mencoba membangun pencitraan atas dirinya ya, supaya orang bersimpati padanya ya. Di sini ada indecision ya. Andai dia mau jujur ya, dia pasti mau mengakui kalau dia ini bingung ya, kayak orang linglung tanpa kamu ya. Dia nggak tahu mau melangkah ke arah mana. Hatinya itu gamang ya, gak ada arah tujuan. Dia merasa hidupnya itu hampa ya, kayak seseorang yang udah nggak punya nyawa ya. Jadi cuma raganya aja yang hidup, tapi nyawanya nggak ada ya. Tapi sifat dia ini yang ego ya, membuat dia itu jadi defensif ya. Di sini ada hostilities ya. Dia begitu agresif ya, membentengi dirinya sedemikian rupa ya, dengan sifatnya yang defensif ya. Bersikap sangat over ya di depan orang lain untuk menutupi hatinya yang terluka ya. Dia ini membuka dirinya lebar-lebar ya untuk bergaul dengan orang lain ya, untuk mencari pengganti kamu ya, nemplok sana, nemplok sini, sibuk sana sini ya, sebagai bentuk usaha dia untuk pertahanan diri ya. Dia berusaha kelihatan enjoy ya dengan hidupnya untuk pencitraan diri dia ya. Kalau dia itu baik-baik aja, kalau berpisah dari kamu itu justru membuatnya itu sangat bahagia ya, sangat-sangat bahagia. Padahal sebenarnya hancur lebur ya, sangat hancur. Inilah karakter dari orang ini ya. Mungkin kamu tahu siapa orangnya ya, karena jelas banget ya, dia ini orang tipikal egonya ini sangat luar biasa. Gengsinya ini gak ada yang nandingin ya. Walaupun dia terluka, dia gak mau menunjukkan kepada orang lain ya. Justru dia ingin membangun pandangan orang lain ya, kalau dia ini bahagia ya, lebih bahagia tanpa kamu ya. Tapi di balik sikapnya yang defensif tadi ya, jauh di dasar hatinya dia ini masih berharap ya, berharap banget masih ada kesempatan buat kalian untuk bisa memperbaiki hubungan kalian lagi. Andaikan ada kesempatan sekali lagi ya, dia ingin memperbaiki itu semua ya, memulainya lagi dari awal dan hidup bahagia bersama kamu
ya. Mountains di sini ya. Ini mengartikan kalau walau saat ini ada halangan yang begitu besar, baik halangannya ini datang dari dirinya sendiri ya, yaitu ego dan gengsinya, atau dari sisi luar ya. Mungkin dari pihak kamu yang udah gak mau lagi balikan sama dia, atau dari pihak keluarga kamu ya. Di sini dia kayak punya keyakinan ya, kalau suatu saat nanti pada akhirnya kalian akan bertemu di satu muara ya, yang akan mempertemukan kamu dengan dia lagi ya. Di sini ada crossroads ya. Jadi kamu dengan perjalananmu sendiri dan dia dengan perjalanannya sendiri ya. Dan dia yakin banget kalau nanti ya, suatu saat nanti kamu dan dia ini akan bertemu di sini ya. Bertemu dengan kehidupan yang baru ya, yang mungkin akan jauh lebih baik ya, karena sudah mengalami kehidupan terpisah selama ini ya. Di sini ada sun ya. Dia sangat yakin banget kalau dia akan datang lagi ke dalam kehidupan kamu dengan dirinya yang baru ya. Dia akan datang lagi ke kamu ya, membangkitkan lagi rasa cinta kamu yang mungkin saat ini sudah padam ya. Dan dia akan membangkitkannya lagi ya, supaya bisa bersinar lagi seperti dulu ya. Puitis banget ya sebenarnya. Di balik ego dan gengsinya yang begitu tinggi ya, ternyata dia itu rapuh ya. Dia sangat mencintai kamu dan dia itu berharap dia bisa membangkitkan cinta kamu lagi, yang mungkin dia yakini saat ini cinta kamu itu udah hilang entah kemana ya. Inilah yang dia rasakan saat ini ya. Di balik sikapnya yang dingin dan kelihatan tegar, sebenarnya hatinya ini sangat rapuh ya. Dia ingin mengatakan kepada kamu kalau dia ini masih sangat mencintai kamu ya, dan belum bisa beralih sedikit pun dari kamu. Apa yang dia tunjukkan selama ini adalah usahanya untuk menutupi perasaannya yang sebenarnya, perasaannya yang terluka ya, dan juga kecewa karena ditinggalkan oleh kamu. Ini benar-benar luar biasa ya, Taurus. Kalau saat ini kalian sudah gak komunikasi lagi ya, sepertinya akan butuh keajaiban ya, atau campur tangan Tuhan untuk bisa mengubah ini semua ya. Dia ingin lari memeluk kamu ya, tapi hatinya ditahan oleh gengsinya yang besar. Dia ini gak mau orang-orang menilainya lemah ya, walau sebenarnya dia bukan hanya lemah, justru hatinya ini telah hancur ya, hancur tanpa kamu ya. Jadi saat ini kalian ini sangat butuh pertolongan Tuhan ya, untuk membereskan masalah ini. Oke? Kenapa saya bilang kalian ini butuh pertolongan Tuhan ya? Karena kalau kita sudah bicara tentang ego, tentang gengsi, ini sangat susah ya untuk dibikin mencair ya. Dan Tuhan punya 1001 cara untuk mencairkan es yang telah membatu ya. Dan beliau juga punya hikmat ya, yang bisa dia berikan untuk mengubah setiap hati ya, menjadi bersih dari ego dan gengsi ya. Bila dia adalah jodohmu, dia akan kembali kepada kamu dengan cintanya yang baru, yang telah diproses oleh pengalaman selama hidup tanpa kamu ya. Jadi teruslah berdoa, biar Tuhan yang jamah hatinya untuk kamu. Oke? Jadi inilah sosok ya, seseorang yang belum bisa move on dari kamu selama ini ya. Seseorang yang tampilannya kelihatan bahagia ya, dan baik-baik aja tanpa kamu ya. Mudah-mudahan readingan ini resonate ya buat kalian, bisa menginspirasi dan memotivasi kalian. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.